Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zain Permana di sini di program Curhat. Terima kasih teman-teman yang udah direct message banyak banget ya, alhamdulillah. Tapi saya lagi milihin kisah-kisah yang mungkin lebih umum, bukan lebih umum juga sih maksudnya, yang kira-kira dapat diambil pelajaran secara keseluruhan supaya orang-orang yang nyimak juga dapat insight atau pelajarannya. Jadi di segmen curhat ini saya upayakan nggak ngomongin orang dan nggak nyeramahin orang juga, tapi sama-sama nyari pelajaran, nyari hikmah dari pengalaman yang orang rasakan dan dibahas dari sudut pandang psikologi seperti apa nanti dinamika psikologisnya. Tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita akan bahas curhatan yang udah masuk dari sahabat kita ya. Bismillah nih. Assalamualaikum katanya. Ini ada seseorang dari Ciputat, Tangsel ya. Menanggapi feed Pak Zain, saya mohon izin untuk bercerita. Saya juga mohon izin untuk pakai kacamata ya. udah mulai kerasa nih. Oke, saya terlahir layaknya bayi pada umumnya ya. Nggak ada yang aneh sejak lahir, tumbuh dan berkembang sesuai bayi pada umumnya. Namun namanya ibu mungkin melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri saya, utamanya dilihat dari tinggi badan katanya ya. Kenapa ya emang tinggi badan ya? Meski begitu, ketika kontrol ke dokter tidak ada hal yang patut dicurigai. Dokter juga berkata nanti akan ada masanya tinggi gitu. Oh, mungkin ibunya pengen anaknya tinggi gitu atau ngerasa ini ada yang salah nih sama anak gue gitu ya kali ya. Kecurigaan selanjutnya, karena pertumbuhan seks sekunder juga belum nampak pada diri saya, hingga ketika beberapa teman sudah haid, saya pun belum. Hingga akhirnya, saat awal SMP, saya bertemu dokter, dan dokter tersebut menyarankan saya ke dokter endokrin ya. Ini hormon berarti ya, endokrin itu ilmu yang mengkaji hormon. Dari situ ketahuan bahwa saya mengalami Turner Syndrome. Ya. Apa itu Turner Syndrome? Nah, ini dikasih tahu sama sahabat kita nih. Penyakit langka yang terjadi karena kelainan kromosom dan mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan juga hormon seks saya. Setelah semua itu terjadi, saya jadi lebih minder, lebih tertutup dalam kehidupan, dan butuh waktu yang lama untuk bisa menerima kondisi ini. Ya, terlebih saya tahu ketika saya baru mulai bangkit setelah fase dikucilkan di teman sekolah, beruntungnya saya punya support system keluarga yang baik. Kemudian saya juga masuk jurusan psikologi, alhamdulillah ya. Kesemua itu membuat saya semakin kuat untuk bisa melewati hari-hari saya. Meskipun terdapat suatu yang beda dalam diri saya. Sampai sekarang pun saya masih selalu dalam proses penerimaan diri. Terlebih saat ini usia sudah menginjak kepala 3, wow. Dan hidup sudah ada pada fase relationship ya. Sehingga seringkali saya cemas, khawatir apakah pasangan saya nantinya akan menerima kondisi saya yang seperti ini. Seringkali perasaan itu pun saya kuatkan dengan tenang. Pasti akan datang orang yang menerima saya apa adanya. Wow. Ini terima kasih kakak di Tangsel ini yang udah sharing ceritanya ya. Luar biasa kisah hidupnya. Dan ada beberapa hal yang bisa jadi pelajaran ya buat kita semua. Yuk kita bahas lebih lanjut. Atau teman-teman mau menyemangati boleh ke kakak ini ya. Boleh chat di kolom komentar. Kakak yang sangat spesial dan istimewa ini. Dan kita akan bahas ya. Bagaimana menyikapi atau apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kakak ini. Dan kisahnya luar biasa. Dan beliau pun mengakui dalam proses penerimaan. Dan kita akan bahas saja. Let's go. Hal pertama yang pengen saya bilang dari kisah sahabat tadi adalah ini nih. Dan ini harusnya jadi prinsip kita semua. Dan kita perlu sadar akan hal ini. Bahwa manusia itu diciptakan sempurna. Ya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan paling sempurna peruntukannya. Ya, dan walaupun ada kelainan-kelainan atau mungkin nanti disebut sebagai gangguan-gangguan baik itu patologis secara genetis, kromosom tadi ya kayak teman kita, sahabat kita ini
mungkin punya kekurangan atau ketidaklengkapan bagian tubuh juga, atau mungkin kekurangan dan ketidaklengkapan mental, tidak menjadikan kalimat yang awal tadi itu salah. Jadi kalimat awal itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sudah sempurna dan paling baik ya. Walaupun nanti kemudian ada kecacatan, gangguan, atau kelainan, baik fisik ataupun mental, tidak menyebabkan kesempurnaan itu hilang. Karena ternyata manusia itu diciptakan sempurna untuk melakukan sesuatu yang memang dia diharuskan melakukannya. Itu loh. Maksudnya gini, A, ya, ada orang katakanlah sebut saja pakai inisial A. A ini memang dilahirkan secara sempurna untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dia dikasih fitur-fitur terbaik di bidang itu. Gak dikasih fitur-fitur umum. Dikasih fitur-fitur yang istimewa dan luar biasa. Dan itu yang harus kita pahami dulu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi mindset, jadi pikiran awal kita semua, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi terbaik, sempurna, memang peruntukannya nanti akan itu. Nah, problemnya kemudian kita nggak tahu peruntukan kita yang spesifik apa, sehingga fitur-fitur yang istimewa Allah kasih, kita pikir sebuah kelemahan. Itu hati-hati ya. Termasuk sahabat kita juga. Jadi jangan pikir bahwa ini tuh sebuah kelainan, yang kemudian aku tuh jadi berbeda sama orang lain, dan itu tuh merupakan kekurangan. Bukan, ini tuh keistimewaan yang membuat kita dapat kenikmatan kalau punya penerimaan dan bisa mengoptimalkan. Dan saya senang banget baca curhatan sahabat kita ini yang beliau memang cukup panjang, butuh waktu untuk menerima, tapi dia sudah mulai berdamai, dan kemudian ya memang dia hidup dengan itu. Nah, penting buat kita nih yang ngerasa baik-baik aja, normal-normal aja, justru harus mencari keistimewaan ya. Dan untuk apa keistimewaan ini diberikan pada kita? Apakah jadi kemanfaatan dan juga keberkahan atau enggak? Gitu. Dan mindset dan prinsip yang sahabat kita utarakan juga betul ya. Ini bukan kekurangan, dan terkait jodoh tentunya, tentu Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang sepadan. Bukan sepadan kekurangannya, tapi sepadan dalam memahami dan memaknai dunia. Kalau orang-orang istimewa, pasti bertemu orang-orang yang istimewa. Bukan berarti punya gangguan juga, bukan. Orang yang istimewa sudut pandangnya, orang yang istimewa kesolehannya. Kalau kita mau sabar. Jadi yang dibilang sepadan sekufu itu level ketakwaan, ya, level kesolehan, gitu. Dan itu mudah-mudahan insya Allah didapat oleh sahabat kita yang curhat gitu. Jadi dari cerita ini saya pribadi belajar bahwa sesuatu yang Allah berikan itu sempurna. Tidak mungkin sebuah kesalahan, pasti ada maksud dan tujuan yang kemudian kita harus eksplorasi itu. Jadi kalaupun boleh saya saran ke sahabat kita ini, hal-hal yang dirasa kelemahan, gangguan, kelainan, itu coba deh dieksplorasi. Ya, apa yang kira-kira membuat saya bisa jadi lebih baik dengan hal ini? Adanya dengan ini tuh saya punya kesadaran lebih soal apa, kan gitu ya. Satu hal diambil, pasti satu hal dilebihkan. Selalu imbang, manusia itu tidak mungkin diambil kekurangan. Nggak mungkin orang tuh serba kekurangan aja, nggak mungkin. Allah tidak mungkin sedolim itu pada kita. Allah maha adil, maha baik, ar-Rahman, ar-Rahim. Pasti ada maksud dan tujuan. Tugas kita mengeksplorasi itu bukan kemudian bergelut atau berkubang dalam kelemahan, dalam keluhan bahwa ya aku kan punya kelainan, aku nggak berdaya. Dan ini kayaknya jadi motivasi buat kita semua yang ngerasa normal-normal aja secara fisik ya, dan normal-normal aja mungkin secara mental, tapi nggak jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Harusnya mikir ya, termasuk saya ya, barangkali aku siapa sih. Dan ini jadi pelajaran juga buat saya, dan mudah-mudahan buat teman-teman ini juga jadi pelajaran berharga. Terima kasih udah nyimak, dan sahabat kita doakan mudah-mudahan diberikan jodoh terbaik dan kehidupan terbaik, bisa mengeksplorasi kehidupannya dengan lebih baik. Terima kasih, jangan lupa like jika teman-teman suka video ini, subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.